Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diti Akrimah Hukma, NIM 192070-2017. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik, Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Di video ini saya akan menceritakan mengenai analisis isu yang terjadi di lingkungan sekitar saya, yakni kasus korupsi mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin dan mantan Bupati Musi Banyu Asin Dodi Reza Alex Nurdin yang diisukan menjadi sebuah fenomena rawannya korupsi dalam politik dinasti. Secara sederhana, politik dinasti merupakan sebuah upaya untuk mengarahkan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan di suatu negara. Di Indonesia, politik dinasti bukanlah sebuah larangan yang dilakukan oleh seseorang dalam dunia berpolitik, walaupun sebenarnya politik dinasti ini merupakan bagian dari praktek nepotisme. Salah satu contoh politik dinasti di Palembang, yakni yang akhir-akhir ini menjadi berita hangat yang beredar di mana-mana, yaitu kasus korupsi mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin dan anaknya sendiri, yakni mantan Bupati Musi Banyu Asin Dodi Reza Alex Nurdin. Dodi Reza Alex Nurdin merupakan Bupati Musi Banyu Asin yang diringkus oleh KPK dalam OTT atau Operasi Tangkap Tangan pada tanggal 15 Oktober 2021. Ia diduga telah menerima suap dalam proyek pembangunan infrastruktur. Dodi merupakan anak dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Nurdin yang diketahui sebelumnya mantan Gubernur Sumatera Selatan ini ditetapkan sebagai tersangka di dua kasus dugaan korupsi yang berbeda dalam rentang waktu 1 pekan. Dua kasus itu diusut oleh Kejaksaan Agung yang diantaranya dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh BUMD perusahaan daerah Pertambangan dan Energi Pemprov Sumatera Selatan periode 2010 sampai 2019 dan korupsi Masjid Sriwijaya. Ditangkapnya Bupati Musi Banyu Asin Dodi Reza Alex Nurdin ini menambah panjang deretan kasus korupsi yang terjadi dalam lingkup politik dinasti. Sebelumnya, sejumlah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi yang melibatkan keluarga intinya, terutama mereka yang sama-sama memegang jabatan politik. Korupsi yang dilakukan dinasti politik mengesankan korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Urgensi pada isu politik dinasti ini memiliki tingkat kerusakan dan bahaya yang ditimbulkannya menjadi berlipat dibandingkan dengan korupsi yang dilakukan oleh orang per orang. Fenomena dinasti politik bukan hal baru di Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan dinasti politik terus tumbuh subur, diantaranya adalah peran partai politik dalam pemilihan calon kandidat yang akan diusung dan pembatalan larangan konflik kepentingan dalam undang-undang pilkada oleh Mahkamah Konstitusi. Partai politik cenderung memilih calon kandidat atas dasar selera elit partai. Akibatnya proses pencalonan tidak terukur, tidak memperhatikan kompetensi serta integritas calon kandidat. Di sisi lain, dinasti politik yang telah terbentuk mempertahankan kekuasaannya dengan mengunci pos-pos penting dalam tubuh partai di tingkat daerah maupun nasional. Alhasil, dinasti politik semakin langgeng berjalan di sebagian daerah di Indonesia. Keberlangsungan dinasti politik tentu bukan hanya mematikan iklim demokrasi, tetapi juga menciptakan praktek korupsi. Berdasarkan data di Indonesia Corruption Watch sampai Januari 2017 lalu, paling tidak ada 6 kepala daerah pelaku korupsi yang diketahui berkaitan dengan dinasti politik, yaitu Ratu Atut Chosyah atau Gubernur Banten 2007 sampai 2017, yakni korupsi pengadaan alat kesehatan dan suap sengketa pilkada Kabupaten Lebak. Kemudian Ati Suharti atau Wali Kota Cimahi 2012 sampai 2017,
yakni suap proyek pembangunan pasar atas baru Cimahi. Kemudian Sri Hartini, Bupati Klaten 2016 sampai 2021, yakni suap dalam promosi jabatan PNS. Kemudian Yan Anton Ferdian merupakan Bupati Banyuasin 2013 sampai 2018 mengenai suap proyek pengadaan di Dinas Pendidikan. Kemudian ada Syaukani Hasan Rais, yakni Bupati Kutai Kartanegara pada tahun 1999 sampai 2010, korupsi pembangunan Bandara Samarinda. Dan Fuad Amin, yakni Bupati Bangkalan 2003 sampai 2012, suap jual beli gas alam untuk pembangkit listrik serta melakukan pencucian uang atas harta yang diduga dari hasil korupsinya. Paling tidak ada 2 faktor penyebab dinasti politik melakukan korupsi. Pertama, motivasi untuk menguasai dan melanggengkan posisi politik di daerah. Sebagian pejabat di daerah tentu akan lebih mudah mengakses, menguasai, serta menggunakan sumber daya ekonomi. Akses terhadap sumber daya ekonomi ini yang seringkali menimbulkan praktek korupsi. Misalnya permainan dalam penyusunan anggaran, di mana anggaran yang disusun tidak mencerminkan kepentingan masyarakat namun kepentingan kelompok tertentu. Kedua, dinasti politik butuh dana besar untuk merawat kekuasaan dan jaringan yang dimilikinya, baik di partai maupun organisasi masyarakat. Dana ini tentunya tidak akan keluar dari kantong pribadi dinasti politik namun dari anggaran daerah. Misalnya saja pada kasus korupsi dana bantuan sosial yang seringkali tidak diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung dinasti politik ketimbang masyarakat yang memang seharusnya mendapatkannya. Dilihat dari banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan dari dinasti politik, sudah seharusnya masyarakat Indonesia ikut ambil bagian dalam bentuk penghentian kasus korupsi ini. Hal ini dapat dimulai dengan kritis dalam memilih calon kepala daerah yang tidak terkait dengan dinasti politiknya pada pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Baiklah, sekian dari cerita mengenai analisis isu yang saya dapatkan. Terima kasih telah menonton video ini. Maaf jika ada kata-kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.